Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, terima kasih untuk napas kehidupan yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Sebelum kami mulai aktivitas kami mau disapa dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sapaan rohani buat kita pada pagi hari ini, Minggu 7 April 2024. Saya ambil dari kitab 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-7. Demikian kesaksian firman Tuhan. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Kita hidup di dalam terang. Ibu, bapak, saudara terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus, ada sebuah lagu sekolah minggu yang berbunyi demikian. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Lalu dilanjutkan dengan terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Bagaimana menjadi terang adalah suatu tugas seorang anak sekolah minggu. Tidak hanya seorang anak sekolah minggu yang bertugas menjadi terang, tetapi tugas semua orang percaya. Itulah yang sedang disampaikan oleh Rasul Yohanes ketika dia menuliskan suratnya kepada orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang tersebar di Timur Tengah pada saat itu, di mana mereka yang mengalami banyak kesusahan karena iman percaya mereka kepada Yesus. Pemimpin penguasa pada saat itu terus menekan orang-orang yang beragama Kristen sehingga mereka perlu dikuatkan, sehingga mereka perlu diberikan semangat bahwa mereka adalah bagian dari anak-anak terang, anak-anak Allah yang telah mencurahkan kasih-Nya kepada manusia, di mana darah Yesus yang telah menyucikan setiap orang yang percaya kepadanya dari segala dosa dan pelanggarannya. Ada pembaharuan dalam diri setiap orang percaya, maka itu menjadi bagian yang perlu dikuatkan, yang diingatkan oleh Rasul Yohanes kepada mereka. Dan itu pula yang diingatkan kepada kita saat ini. Kalau kita mengatakan diri kita hidup di dalam terang, kita bersatu di dalam terang tersebut, maka kegelapan akan kalah. Ketika kegelapan sudah kalah, maka terang itu harusnya tampak melalui persekutuan kita dengan Tuhan, persekutuan kita dengan Kristus dalam setiap ibadah, dalam setiap hal yang kita lakukan. Kita boleh mengandalkan Tuhan, menaruh harapan hanya kepada Tuhan. Saya kutip dua kata-kata bijak. Yang pertama dari Jalaluddin Rumi, hakikat yang maha pengasih hadir secara langsung, laksana sinar matahari yang menerangi bumi. Bagaimana terang Kristus yang telah kita peroleh, yang telah kita terima, laksana sinar matahari yang menerangi hidup kita. Lalu Nazril Irham berkata, jika kita tidak mampu menjadi pelita yang menerangi malam, maka jadilah kunang-kunang yang menghiasi malam. Bagaimana sikap kita, praktek hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalaupun kita tidak bisa secara keseluruhan, tapi hal kecil seperti kunang-kunang dapat kita lakukan. Mari kita mulai hari ini dengan belajar hidup di dalam terang, dan sedapat-dapat mungkin menjadi terang bagi sesama. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Mampukan kami menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.